Terima kasih Anda masih menyaksikan Perempuan Bicara. Di segmen puncak ini saya akan tanya ke Shirley dulu. Shirley, tadi kan Pak Ahmad sudah sangat lengkap ya mengatakan banyak hal bahwa ya ini semua ketentuan, struktur dan lain-lain. Tapi sebagai influencer muda dengan kekuatan media sosial, apa sih sebenarnya yang menjadi harapan Shirley juga dan solusi mungkin untuk bisa memberikan kepada Pak Ahmad? Ya, dalam hal ini Mbak Balkis, izinkan Sally mungkin sedikit menyampaikan harapan kami dalam hal ini sebagai kiranya boleh disampaikan sebagai generasi muda, setidaknya ada 4 poin kiranya mungkin Ya. kalau bisa dibilang harapan gitu ya Mbak Oke, Balkis. oke. Yang pertama adalah kita semua berharap agar pihak kepolisian bisa segera mengambil kembali hati publik, kembali meraih simpati dari publik. Tidak arogan, tidak arogansi, dan tidak keras. Keraslah kepada yang seharusnya dikerasi. Keraslah kepada koruptor yang mengambil uang negara. Keraslah kepada mereka para gembong-gembong narkoba. Keraslah kepada mereka para pencuri sumber daya alam dan seterusnya. Yang kedua adalah lindungi dan berikan hak rakyat yang sedang mencari keadilan. Tidak perlu diberikan ancaman, justru berilah kenyamanan. Oke. Yang ketiga, Polri harus membuktikan bahwa anggaran besar yang setiap tahun naik itu berbanding lurus dan sebanding dengan profesionalisme dan dengan pelayanannya terhadap publik. Dan terakhir yang keempat, harapannya adalah segera bebaskan institusi kepolisian dalam hal ini dari pusaran konflik kepentingan. Kembalikan pada tupoksi awal yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Oke. sebagai alat negara, bukan alat penguasa atau kekuasaan. Dan Oke. sebagai alat negara, otomatis ini berdasarkan Undang-Undang Dasar dan demi kepentingan negara, bukan demi kepentingan penguasa atau Oke. demi kekuasaan. Kalau Oke. ini berhasil dijalankan, Shirley yakin dalam hal ini kita semua, Shirley pikir yakin bahwa dengan sendirinya kepercayaan publik akan kembali Oke, kepada Polri. Mbak Asfi. Ya, jadi kan Polri itu sebetulnya adalah lembaga pemulihan ya hak asasi manusia. Karena kalau nggak bisa melalui polisi, bagaimana bisa sampai ke pengadilan? Itu dan saya pikir apa yang ditunjukkan Pak Ahmad ini langkah sinyal yang bagus ya, bahwa Polri tidak menolak ya dan justru memberi komitmen, mengakui karena pengakuan itu adalah bagian paling penting. Kalau nggak diakui bagaimana ada perubahan. Betul. Tapi saya mau mengatakan begini, kenapa saya katakan tadi itu struktur tentu saja bukan hanya undang-undang, aturan, karena peraturan Kapolri itu banyak sekali yang bagus-bagus. Ya. Tapi soal subkultur, karena tahun 2019 itu ada kasus serupa, 68 kasus yang jumlah korbannya ratusan orang mengalami kekerasan ketika aksi. Gitu, juga tahun 2020, jadi ini berulang. Tapi saya pikir tadi kita melihat wajah baru Polri ya melalui Pak Ahmad gitu, dan semoga pengaduan-pengaduan masyarakat itu bisa diteruskan, ada pengawasan internal, ada pengawasan eksternal yang lebih kuat gitu ya. Indonesia sebetulnya belum punya pengawasan eksternal yang sungguh-sungguh mandiri untuk Polri, dan juga ada soal mutasi, promosi, sehingga hanya orang-orang polisi terbaik yang mengikuti aturan, yang tidak korup, yang akan naik, bukan yang sebaliknya. Dan yang paling penting menurut saya adalah pendidikan awal ya. Oke. Bagaimana agar subkultur kekerasan itu tidak turun terus-menerus, karena itu mungkin turunan dari yang tahun-tahun sebelumnya. Oke, Mbak Devi sedikit. Ya, tentu saja kita berharap kalau tahun ini Polri 70% sudah dipercaya rakyat dengan banyaknya kasus-kasus yang diungkap seputar kekerasan atau pencurian. Mudah-mudahan ke depannya melalui banyaknya masukan dari publik lewat media sosial, maka soal pelanggaran HAM dan lain-lain juga dapat segera dituntaskan sehingga tingkat kepercayaan jadi dari 70% menjadi 80%, syukur-syukur bisa menjadi 90%, karena disinilah kenapa sebenarnya rakyat selalu berteriak, karena rakyat sebenarnya sangat membutuhkan dukungan dan bantuan polisi agar Baik. kondisi tertib, aman dan nyaman itu bisa selalu dirasakan oleh masyarakat. Baik, Pak Ahmad, terakhir banyak sekali masukan tadi dari perempuan-perempuan yang ada bersama saya di sini menjadi perspektif dari masyarakat juga. Bagaimana Pak Ahmad, semangat atau motivasi tadi yang diberikan juga dari meja ini? Silakan Pak Ahmad. Ya sangat senang Mbak, artinya semua saran-saran itu menunjukkan keinginan masyarakat untuk menjadi lebih baik. Jadi saya sependapat dengan semua, apa yang disampaikan itu adalah sebuah wujud mewakili keinginan masyarakat agar Polri lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya. Kami mengucapkan terima kasih, tentu ini akan menjadi evaluasi, terus menjadi evaluasi ke depannya Polri akan lebih baik dalam melaksanakan tupoksinya seperti yang disampaikan tadi, sesuai amanat Undang-Undang Dasar dan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian sebagai pelindung, pelayan, pengayom masyarakat, sebagai pemelihara kamtipmas dan sebagai penegak hukum. Terima kasih Pak.
Baik, terima kasih Kombes Pol Ahmad Ramadan, Kabak Penum dari Divisi Humas Polri. Terima kasih Pak, selalu semangat menjadi pengayom rakyat Pak. Mudah-mudahan wajah baru Polri terlihat dan lebih baik lagi dalam kinerjanya. Terima kasih Mbak Devi, terima kasih Mbak Asfi, terima kasih Shirley sudah memberikan perspektifnya kepada pemirsa. Kita jumpa lagi di Jumat minggu depan. Selamat malam, sampai jumpa.